Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang banget hari ini aku bisa menyapa kalian lagi di episode sharing kali ini. Dan hari ini aku bakalan ngebahas satu game yang lagi viral di beberapa belakangan kemarin. Kalau teman-teman pecinta game tanpa terkecuali, pasti teman-teman udah gak asing dengan game yang satu ini. Among Us. Belakangan ini game tersebut kembali menjadi perbincangan dan menjadi ramai karena banyaknya streamer serta YouTuber yang mencoba untuk memainkan game tersebut. Sebenarnya game Among Us ini udah lama muncul dan udah lama dirilis sejak tahun 2018, tepatnya bulan Juni, dan dikembangkan oleh Innerslot di studio kecil Redmond, Washington DC. Tapi teman-teman, kali ini aku nggak mau ngebahas tentang gimana cara main game ini atau gimana cara menghindari yang namanya pembunuhannya atau ya apalah itu. Aku nggak mau ngebahas itu. Yang ingin aku bahas dari game yang viral ini adalah pelajaran hidup yang bisa diambil. Game Among Us ini menceritakan sekelompok awak pesawat luar angkasa di mana terdapat crewmate dengan impostor. Nah, crewmate ini berperan untuk memperbaiki awak pesawat yang rusak, sedangkan impostor ini akan berperan membunuh crewmate yang lain. Ketika si crewmate ini menemukan mayat, maka si crewmate ini harus melapor atau mereport kepada partisipan lainnya untuk diadakan sesi diskusi. Nah, di sesi diskusi inilah semua kelompok awak pesawat masuk ke dalam chatroom, tak terkecuali dengan impostor itu sendiri, teman-teman. Dalam sesi diskusi ini nantinya akan didiskusikan siapakah yang menjadi impostornya. Nah, seorang impostor dia harus pandai untuk bisa menyembunyikan identitasnya agar tidak diketahui oleh crewmate yang lainnya. Setelah sesi diskusi selesai, maka akan diadakan voting untuk mengusir siapakah yang dituduh atau siapakah yang dicurigai sebagai impostor. Nah, disinilah pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman. Coba deh teman-teman perhatikan lingkungan pertemanan teman-teman. Coba teman-teman perhatikan circle pertemanan teman-teman semua. Bisa jadi lingkungan yang ada di sekitar teman-teman atau circle pertemanan teman-teman tersebut itu adalah orang jahat yang memakai kostum sama seperti dengan kita. Sama seperti impostor tadi, teman-teman. Bisa saja salah satu dari teman kita itu akan membunuh kita, orang yang baik, satu persatu nantinya, teman-teman. Yang harus selalu teman-teman ingat adalah impostor yang tenang adalah impostor yang cerdas. Siapa tahu dalam circle pertemanan teman-teman itu ada seorang impostor. Dia berlagak tenang, ternyata dia adalah impostor yang cerdas. Lebih mudahnya, teman-teman ingat konsep adu domba nggak? Si A akan menuduh si B tanpa dasar. Karena si B ini tidak terima, maka si B juga akan menuduh si A tanpa dasar. Maka di sini nantinya akan terjadi perdebatan yang sengit. Sedangkan penyusup yang sebenarnya, dia akan selalu diam dan hanya akan mengikuti keputusan yang ada. Intinya, keputusan mayoritas yang ada. Gunanya apa? Untuk menyelamatkan dirinya, teman-teman. Nah, saat si A ini menuduh si B adalah seorang penyusupnya, maka yang lain akan mengikuti si A. Si B pun putus asa. Karena putus asa tersebut, maka si B akan mengikuti pendapat yang sama. Inilah sifat dasar manusia, teman-teman. If I'm going down, I'm taking you with me. Lantas, ketika kita selalu berhati-hati dalam circle pertemanan atau dalam lingkungan pertemanan kita, apakah itu salah sih? Jawabannya nggak salah, teman-teman. Kita memang harus selalu berhati-hati kok, karena tidak semua orang itu bisa dipercaya. Tidak semua orang dapat dipercaya, teman-teman. Kadang yang kita anggap baik, ternyata dia memiliki niat yang jahat. Dan kadang yang terlihat jahat, ternyata dia adalah orang baik. Kemudian, gimana caranya kita biar bisa menghindari yang namanya impostor dalam hidup kita? Ini caranya, teman-teman. Yang pertama, kita harus bisa selalu berpikir kritis. Coba deh teman-teman jangan selalu menilai orang dari sudut pandang saja. Orang tersebut memiliki banyak sudut pandang loh, teman-teman. Jangan dinilai dari satu sisi saja, nilailah dari sisi-sisi yang lain juga. Itu yang dinamakan berpikir kritis, teman-teman. Yang kedua, teman-teman jangan mudah percaya. Jangan mudah termakan omongan orang. Teman-teman harus membuktikan sampai dengan benar apa yang telah dikatakan
oleh temannya teman-teman dalam circle pertemanan tersebut. Dan yang ketiga adalah berani memutuskan. Kalau memang teman-teman itu nggak suka dengan sifatnya temannya teman-teman yang mungkin sombong, ya udah, teman-teman bilang aja, aku nggak suka dengan sifat kamu yang seperti ini. Aku nggak suka dengan sifat kamu yang seperti itu. Jangan takut untuk berkata tidak ketika kita tidak menyukai satu hal, teman-teman. Karena kalau kita selalu mengatakan suka ketika kita tidak suka, lama-lama kita akan chaos, teman-teman. So, jadilah diri sendiri. Karena jadi diri sendiri itu juga perlu loh, teman-teman. Kita harus selalu berhati-hati, jangan mudah percaya dengan orang, selalu berpikir kritis dengan cara tidak menilai orang dari satu sisi saja, karena memang tidak semua orang itu bisa dipercaya dengan kita. Maka dari itu, kita harus bisa menjadi diri kita sendiri agar kita tidak termakan dengan omongan orang lain. Nah, itu tadi teman-teman pelajaran hidup yang bisa diambil dari game Among Us ini. Dan kalau teman-teman suka dengan konten sharing ini, teman-teman bisa komen di bawah. Next kita bakalan sharing tentang apa lagi. Dan don't forget to give thumbs up, comment, like, dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Kita selalu dukung dalam hal kebaikan ya. Kita ketemu di sharing episode berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video.